bersyukur kepada Tuhan sebab sekali lagi kita dapat menikmati hidup dan nafas yang baru pada hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur sebab Tuhan itu begitu baik. Dia sudah menyertai kita sepanjang hari-hari yang sudah berlalu, dan Dia sudah memberkati dalam semua yang kita lakukan. Dan Tuhan yang memelihara kehidupan kita sehingga kita masih ada sampai ke saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur sebab kesempatan yang indah untuk dapat menikmati ibadah pada pagi hari ini, meskipun hanya secara maya, tetapi kita percaya kuasa Roh Kudus Tuhan tidak terbatas untuk menjamah setiap hati kita yang bersama-sama mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Saya percaya semua kita sudah siap untuk menikmati ibadah ini. Mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur sebab kami punya Allah yang sangat baik seperti-Mu. Kami bersyukur sebab kami punya Bapa yang sangat baik, yang begitu mengasihi kami dan yang senantiasa memelihara dan menyertai kehidupan kami. Tuhan, pagi hari ini kami dengan bersuka cita karena kami tahu Roh Kudus Tuhan ada di dalam hati kami, yang memimpin kami, yang menyertai kami dan memberkati kami. Ini kami Tuhan, kami siapkan hati kami dengan sungguh, jiwa dan roh kami untuk masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu. Kami mau menikmati ibadah pada pagi hari ini walaupun secara online, tapi kami percaya kuasa Roh Kudus Tuhan tidak terbatas untuk menjamah dan bekerja di dalam setiap hati kami. Melalui puji-pujian yang kami naikkan bersama-sama akan memberkati setiap kami, menguatkan setiap kami, dan kami mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Dan melalui firman Tuhan yang kami dengar pasti akan membentuk kami sekali lagi dan memperbaharui kehidupan kami sekali lagi pada hari ini. Semua anak-anak Tuhan yang melayani, Engkau sudah mengurapi mereka Tuhan Yesus. Dan kami yang bersama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini pun Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa dari awal, pertengahan, sehingga akhir ibadah online kami. Biarlah berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, berjalan sesuai dengan yang Kau mahu Tuhan, supaya setiap kami yang mengikuti dapat merasakan hadirat-Mu dan menikmati sesuatu yang baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami, dan kami siap memuji dan menyembah nama-Mu dan mendengar firman Tuhan bersama-sama pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap menikmati ibadah pada pagi hari ini, mari kita katakan bersama-sama, amin. Shalom dan selamat pagi seluruh anggota SIBJB. Walau dimanapun Anda menonton pada saat ini, pada pagi hari ini, mari kita satukan hati dan suara kita untuk meninggikan satu nama yang layak disembah, yang layak diagungkan, dan yang layak dipuji. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Come on. Dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Amin. Bersama Roh ku pasti menang. Nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak
namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan.
panggilanmu, akan rancanganmu, kami kan setia. Oh, ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Rasamu, rasamu berharap. Ini aku berserah, ada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Kami kan setia sampai akhir hidupku. Salam, salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Apa kabar saudara hari ini? Kita percaya kita masih dalam keadaan baik karena penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang menyertai kehidupan saya dan saudara-saudara. Bahkan hidup kita menjadi mantap, luar biasa. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam kehidupan saya dan saudara-saudara secara khusus. Pagi ini terbukti kita masih ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena rahmat Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang kekasih. Dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, yang memiliki kesempatan bersama-sama untuk beribadah di hadapan Tuhan, memuji menyembah sebagai pernyataan kasih dan ucapan syukur kita atas kebaikannya dalam seluruh kehidupan kita secara pribadi. Bahkan pagi ini tiba masanya bagi kita untuk belajar dari firman Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita menerima kebaikan, kebenaran dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tunduk dan berdoa terlebih dahulu. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih karena Engkau sangat baik, memimpin, memelihara, menuntun, menopang seluruh kehidupan kami secara pribadi. Kami masih ada pagi hari ini sebagaimana kami ada. Dan kami tahu itu semua karena anugerah-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami secara pribadi. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas semuanya. Kami dapat datang bersama-sama seluruhnya pagi hari ini untuk memuji menyembah-Mu sebagai ucapan terima kasih kami, penyembahan kami kepada Engkau, karena Engkau layak menerima segala sembah dan puji-pujian dari kami yang lahir dari hati kami yang sungguh-sungguh mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam seluruh kehidupan kami secara khusus. Tiba masa pagi ini kami belajar dari firman Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami, khususnya pendengaran kami, karena Engkau pernah berkata bahwa iman kami timbul lewat pendengaran akan firman Allah. Dan kami percaya saat kami belajar dari firman-Mu, Roh Kudus memimpin, Roh Kudus menuntun, bahkan berserta kami untuk mempelajari firman Tuhan pada pagi hari ini. Supaya kami memperoleh berbanyak-banyak dari firman Tuhan. Dan kami bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Sehingga kami tetap teguh, tetap setia untuk bersama-sama dengan Engkau, untuk menjalani hidup ini di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus,
Kami siap belajar dari firman pada pagi hari ini. Di dalam dan di atas nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan belajar di dalam Matius pasal 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Ini kisah mengenai Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang melebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, teks pembacaan kita pada pagi hari ini merupakan tulisan Matius mencatatkan tentang kisah bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Dalam isi teks yang diceritakan, yang dikisahkan oleh Matius pada pagi hari ini, saudara, memuatkan tentang perspektif tentang panggilan mengikuti Yesus. Dan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Setiap orang percaya yang sudah dipanggil untuk menjadi murid Kristus, bahkan menjadi anak Allah. Karena panggilan untuk mengikuti Yesus ini, saudara, merupakan panggilan yang harus berlangsung selama-lamanya di dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan ada 3 hal yang dimuatkan di dalam teks pembacaan kita pada pagi hari ini sebagai perspektif tentang panggilan mengikuti Yesus. Yaitu yang pertama, saat kita mengikuti Yesus, artinya kita meneladani, mengikuti, bahkan setia bersekutu dengannya. Di dalam ayat 19 Yesus berkata, "Mari ikutlah aku." Ini menjelaskan tentang Yesus mau supaya kita meneladaninya, mengikutinya, bahkan setia bersekutu dengannya. Layaknya kita sebagai muridnya, bahkan sebagai anak-anaknya secara khusus. Yang kedua, perspektif yang kedua tentang panggilan mengikuti Yesus adalah transformasi atau metanoia, perubahan pola pikir, perubahan cara hidup. Setiap orang yang mengalami panggilan untuk mengikuti Kristus, di mana seharusnya mengalami perubahan pola pikir atau transformasi atau pembentukan pribadi kita secara karakteristik. Di dalam ayat 19 juga mengatakan tentang kamu akan kujadikan. Jadi Yesus membentuk kita, Yesus merubah hidup kita sehingga kita mengalami pembentukan pribadi, transformasi atau metanoia dalam cara berpikir, tindakan dan seluruh kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan yang ketiga yaitu pelayanan. Yesus mengatakan bahwa kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini sebuah pekerjaan atau sebuah tugas, tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan atau melakukan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada setiap murid Kristus, muridnya, untuk dilakukan atau dilaksanakan di tengah-tengah dunia ini sebagai murid Kristus, anak-anak Tuhan yang kekasih. Dan ketiga hal ini, saudara, menyatakan kepada kita bahwa harus berlangsung terus-menerus di dalam kehidupan kita. Baik meneladani Yesus atau mengikuti Yesus atau bersekutu dengannya senantiasa, bahkan transformasi ataupun pembentukan pribadi. Dan setelah itu kita harus menjadi murid Kristus yang memberi diri sepenuhnya untuk melayaninya secara khusus dan melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, mengikuti Yesus dengan setia, berani dikoreksi dengan mau mengalami transformasi dan melayani, merupakan respon kita terhadap anugerah Tuhan atas kehidupan kita sebagai orang percaya atau gerejanya. Dan Tuhan mau kita
supaya kita menjadi teguh, bahkan setia, dan mempertahankan panggilan Tuhan bagi hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Tema firman Tuhan yang kita akan pelajari pada pagi hari ini, yaitu tetap teguh dalam panggilan Kristus. Tetap teguh dalam panggilan Kristus. Apakah yang harus kita lakukan agar tetap teguh dalam panggilan Kristus? Ada dua hal yang kita pelajari pada pagi hari ini supaya panggilan kita terus-menerus mengalami peneguhan dan tetap teguh menjalaninya di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Yaitu yang pertama, miliki iman yang benar dalam kehidupan harian kita. Nah, ini sangat penting saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Memiliki iman, hidup dalam iman, berjalan di dalam iman, di dalam kehidupan harian kita, merupakan hal yang sangat penting dan harus terjadi di dalam kehidupan kita. Layaknya kita sebagai anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang memuji, menyembah, bahkan bersandar berharap penuh kepada Dia secara khusus. Pertanyaan saya, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, hari ini dalam kehidupan kita, kepada siapakah kita menaruh iman percaya kita? Karena hal ini sangat penting menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kita secara pribadi. Karena kepada siapa kita menaruh iman percaya, hari ini, hari esok, dan sampai masa akan datang, akan menentukan bagaimana keadaan dan situasi kehidupan kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Karena hal menaruh iman percaya menunjukkan kebergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jika pada Allah kita menaruh iman, maka seluruh kehidupan rohani kita ini akan menjadi teguh dan kuat. Oleh itu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, jangan mendasari, bahkan menaruh iman kita selain Allah atau di luar Allah. Hanya kepada Allah saja seharusnya kita menaruh iman percaya kita. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 10 berkata, karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah terguncang. Kata Petrus di dalam suratnya ini. Nah, ini menegaskan kepada kita saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, bahwa setiap hari kita harus hidup dalam iman yang benar, sehingga panggilan mengikuti Kristus tetap terpelihara teguh dalam kehidupan kita. Walaupun banyak rintangan, banyak tantangan iman yang kita alami dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Tetapi seharusnya yang kita lakukan saat mengalami semuanya itu, Alkitab berkata, kebenaran firman Tuhan berkata, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, kata firman Tuhan. Jadi usaha kita, tindakan kita, cara hidup kita setiap hari harus ke arah memberi masukan peneguhan di dalam iman kita setiap hari, sehingga hidup kita senantiasa tetap kuat, tetap teguh untuk menjalani hidup sebagai orang-orang percaya yang sungguh-sungguh kepada Allah secara khusus. Yang kedua yang kita akan pelajari, apakah yang harus kita lakukan agar tetap teguh dalam panggilan Kristus, yaitu hidup dalam jalur kasih karunia Allah. Ini sangat penting bagi kita, saudara, untuk tetap hidup di dalam landasan atau jalur kasih karunia Tuhan atau rahmat Tuhan atau anugerah Tuhan. Kita harus menyadari dan memahami bahwa hidup kita sebagai orang percaya merupakan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita tidak boleh lepas dari kasih karunia Allah, dan kita memerlukan anugerahnya, kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita ini untuk menjalaninya di tengah-tengah dunia ini, pada hari ini, hari esok, dan sampai seterusnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, Paulus mengakui hal ini, saudara. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 10, Paulus berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku, kata Paulus. Nah, Paulus menyadari, saudara, bahwa anugerah Tuhan merupakan sesuatu yang sangat bernilai tinggi di dalam kehidupannya sebagai orang percaya.
Karena Paulus tahu bahwa di dalam anugerah, di dalam kasih karunia, pengampunan, penebusan oleh darah Kristus memulihkan, bahkan menyelamatkan setiap orang yang memilih untuk percaya dan diselamatkan dari dosa dan kematian. Tanpa kasih karunia Allah, kita akan binasa dalam dosa dan murka Allah. Tapi syukur kepada Tuhan, syukur kepada Kristus, karena menyediakan anugerahnya, rahmatnya bagi setiap kehidupan kita, sehingga kita mengalami pengampunannya, penerimaannya, dan dibebaskan dari dosa dan murka Allah. Nah, dengan demikian saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, setelah kita menerima kasih karunia Allah ini, dan kita hidup di dalam jalur kasih karunia Allah ini, maka kita harus senantiasa memilih untuk hidup di dalam jalur kasih karunia Allah, karena anugerahnya kita diselamatkan dan diterima oleh karena Kristus. Jika kita hidup di dalam kasih karunia, maka kita tahu apa yang harus kita kejar dan bagaimana seharusnya kita menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Ini menekankan kepada kita tentang fokus kita dan perjuangan hidup kita yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini sebagai anak Allah. Memilih untuk hidup dalam jalur kasih karunia Allah membuat kita mengalir bersama dengan Tuhan, dipimpin, dilindungi, diperhatikan, dan ditolongnya kita untuk menjalani hidup di tengah-tengah ini, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Dengan ini, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sebagai anak-anak yang kekasih yang sudah dipanggil menjadi murid Kristus, bahkan menjadi anak-anak Allah, mari kita memilih setiap hari untuk tetap teguh dalam panggilan Kristus. Karena panggilan Tuhan itu merupakan panggilan yang tertinggi di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Karena panggilan ini bukan saja berlangsung di tengah-tengah dunia ini, tetapi bahkan berlangsung sampai selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Di masa akan datang, pada waktu Yesus mengangkat kita, membawa kita ke dalam kerajaan kekalnya di surga satu waktu kelak. Miliki iman yang benar dalam kehidupan harian kita, dan hiduplah di dalam jalur kasih karunia Tuhan yang menguatkan, meneguhkan, bahkan memampukan kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah yang hidup terus-menerus mentaati, mengasihi, bahkan hidup di dalam panggilan mengikuti Kristus terus-menerus dalam kehidupan kita secara pribadi. Dimanapun kita berada dan apapun yang sedang kita lakukan, apapun situasi hidup kita pada hari ini, jangan melepaskan panggilan kita untuk mengikuti Kristus secara pribadi. Teladani Dia, ikuti Dia, bersekutu dengan Kristus dengan setia, dan alamilah transformasi atau perubahan karakter, perubahan cara pikir kita, itu metanoia. Dan kita mengalami pembentukan pribadi, sehingga kita melakukan pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan, tanggung jawab yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini sebagai orang percaya, pelayan-pelayan Tuhan, pemimpin-pemimpin Tuhan yang kekasih. Saya percaya bila kita terus-menerus berdiri teguh di dalam panggilan mengikuti Kristus, maka di dalam kehidupan kita secara pribadi, keluarga, bahkan masyarakat kita akan terus-menerus mengalami pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Dan Dia tetap ada menjadi kekuatan, bahkan pertolongan kita pada waktunya, karena kita tetap setia mengikutinya, meneladaninya, dan bersama-sama dengan Dia, bersekutu dengan Dia senantiasa secara khusus. Berkat dari firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara, mari kita aplikasikan di dalam kehidupan kita secara khusus. Saya percaya kebenaran firman Tuhan menguatkan, bahkan meneguhkan kehidupan kita secara pribadi. Mari kita tunduk dan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus, karena kami sudah bersama-sama mempelajari firman-Mu pada pagi hari ini, yang mendorong kami, yang menguatkan kami, serta membawa kami untuk terus-menerus hidup tetap teguh dalam panggilan Kristus dalam kehidupan kami secara pribadi. Tolong kami Bapa di surga dalam hidup kami senantiasa, supaya kami sebagai anak-anak yang kekasih, kami memiliki iman yang benar dalam kehidupan harian kami, dan kami tetap berjalan hidup
di dalam jalur kasih karunia Allah di tengah-tengah dunia ini, supaya kami hidup di dalam landasan Allah dan kami tetap teguh berdiri sebagai anak-anak yang kekasih, tidak mudah goyah, tidak mudah dikalahkan. Bahkan setiap kali kami mengalami serangan daripada kuasa-kuasa gelap dan dari sudut apapun, kami tidak akan goyang, kami tidak akan goncang, karena Engkau sumber kekuatan kami, karena kami mengikuti Engkau, kami meneladani Engkau, kami siap mengalami pembentukan dari Engkau, dan kami tetap bertanggung jawab dan setia melayani Engkau dan melakukan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini secara khusus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Berkati setiap jemaat-jemaat yang sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, supaya kami seluruhnya mengalami kelimpahan berkat dari kebenaran firman Tuhan, dan kami dikuatkan, kami diteguhkan sebagai anak-anak yang kekasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati setiap keluarga, komunitas kami SIB Johor Bahru. Berkati keluarga, pekerjaan, bahkan kehidupan kami secara pribadi. Dan kami percaya Tuhan ada senantiasa untuk menjadi kekuatan, sandaran dan pengharapan dalam kehidupan kami. Berkati juga setiap tangan-tangan yang memberi persembahan pagi hari ini, bahkan yang mengembalikan persepuluhan. Kami percaya Tuhan memberkati pekerjaan usaha, kehidupan keluarga, bahkan kehidupan kami secara pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam dan di atas nama-Mu, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih perhatian kita. Tuhan Yesus memberkati.